Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Soal pertama, seorang pasien perempuan datang ke apotik untuk membeli obat Stimuno. Nah, Stimuno ini berisi Pilantus niruri untuk anaknya. Stimuno ini merupakan obat yang berkhasiat meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Pertanyaannya, apakah golongan obat Stimuno tersebut seperti pada gambar di samping? Apakah dia tergolong jamu, ataukah ramuan, ataukah obat tradisional, atau tergolong sediaan fitofarmaka, ataukah tergolong OHT atau obat herbal terstandar? Nah, kira-kira jawabannya apa? Pada gambar di samping itu jelas terlihat bahwa Stimuno ini merupakan golongan obat fitofarmaka. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa golongan fitofarmaka ini adalah obat bahan alam atau OBA yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah, baik itu dengan uji praklinik yaitu pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Dan bahan baku dan produk jadinya juga sudah distandarisasi. Berikut ini adalah 3 jenis obat tradisional. Berikut adalah logo-logonya ya. Semoga teman-teman TTK sudah hafal dan bisa membedakan makna dari ketiga logo obat tradisional tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa obat tradisional ini merupakan bahan atau ramuan yang telah kita gunakan atau nenek moyang kita gunakan secara turun-temurun untuk pengobatan, yang termasuk bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Jadi obat tradisional itu sederhananya adalah obat bahan alam yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Jadi obat tradisional ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada jamu, ada OHT, dan ada fitofarmaka. Jadi logo jamu seperti ini ya. Jamu itu adalah bahan obat yang berasal dari alam dan dapat digunakan dalam bentuk sederhananya seperti irisan rimpangnya atau daunnya atau akar keringnya yang langsung dikonsumsi. Jadi tidak melalui proses yang menggunakan teknik-teknik teknologi yang lebih tinggi ya. Jadi dia ini obat herbal yang penggunaannya masih dalam bentuk sederhananya. Jadi kita menggunakan daunnya atau akar keringnya itu yang langsung diseduh atau dididihkan kemudian diminum dan dikonsumsi sebagai obat herbal. Namun seiring berjalannya waktu, jamu sudah ada dalam bentuk sediaan pil atau cairan. Namun jamu ini tidak memerlukan bukti ilmiah secara uji klinis, tetapi cukup dibuktikan dengan bukti empiris tentang khasiatnya. Jadi bukti secara turun-temurun bahwa bahan herbal tersebut betul-betul dapat digunakan untuk pengobatan. Dan jamu harus memenuhi standar higienis, keamanan, dan mutu. Nah, obat herbal yang kedua adalah OHT atau obat herbal terstandar. Jadi ditandai dengan logo 3 akar atau 3 bunga. Jadi OHT ini adalah sediaan obat bahan alam atau obat tradisional yang sudah terbukti keamanan dan juga khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Dan bahan bakunya yang digunakan juga telah distandarisasi. Jadi OHT ini adalah sebuah jamu yang dinaikkan levelnya ke kelas herbal terstandar. Jadi OHT ini berbeda dengan jamu karena OHT ini tidak hanya mengandalkan bukti empiris atau bukti secara turun-temurun bahwa berkhasiat obat. Namun dia pembuktiannya berdasarkan khasiat dan keamanannya dilibatkan melalui uji praklinik yang lebih canggih. Sedangkan untuk jenis fitofarmaka yang ditandai dengan logo seperti ini
Dia merupakan sediaan obat bahan alam yang telah distandarisasi dan telah terbukti secara ilmiah melalui uji klinik dan uji praklinik. Jadi fitofarmaka ini dia merupakan OHT yang dinaikkan levelnya karena obat fitofarmaka ini dapat disejajarkan dengan obat modern karena bahan bakunya, proses pembuatannya, dan produk jadinya telah distandarisasi serta khasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik atau diujikan pada hewan coba dan uji klinik yang diujikan langsung pada manusia. Soal nomor 2, seorang ibu datang ke apotik dengan mengeluhkan bahwa anaknya yang berusia 5 tahun mengalami batuk berdahak. Batuknya juga disertai dengan demam, namun tidak disertai dengan flu. Pertanyaannya, apakah obat yang dapat diberikan kepada pasien tersebut? Apakah A. Glyceryl goyakolat dan CTM? Ataukah B. Goyakolat dengan Ambroxol? Atau C. GG dan paracetamol? D. GG dan amoxicillin? Ataukah E. GG dan pseudoephedrine HCl? Nah, pasti adik-adik TTK sudah sangat memahami soal seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah C. GG atau glyceryl goyakolat dan paracetamol. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa GG merupakan obat golongan ekspektoran atau obat yang dapat meredakan batuk dan melancarkan dahak. Sedangkan pada kasus nomor 2 ini, keluhan yang dialami anak tersebut adalah batuk berdahak dan disertai dengan demam. Jadi jawaban yang tepat adalah obat GG dan paracetamol. Paracetamol berfungsi untuk mengurangi atau menurunkan demam atau disebut juga dengan antipiretik. Sedangkan untuk jawaban A, GG dan CTM. CTM ini tidak untuk menurunkan demam, tapi dia lebih ke alergi atau flu. Sedangkan Ambroxol sama-sama berfungsi sebagai ekspektoran atau pengencer dahak. Sedangkan amoxicillin merupakan golongan antibiotik dan pseudoephedrine berfungsi untuk menangani flu. Sedangkan pada soal dinyatakan bahwa pasien tersebut tidak mengalami flu. Soal nomor 3, seorang pasien laki-laki datang ke apotik dan mengeluh mengalami demam dan sakit gigi. Farmasis yang bertugas di apotik tersebut memberikan obat untuk pasien tersebut karena pasiennya sudah tidak tahan lagi dengan sakit giginya dan demamnya. Pertanyaannya, apakah golongan obat yang paling tepat untuk pasien tersebut? Apakah analgetik, antipiretik, antivertigo, antiinflamasi, atau analgetik dan antipiretik? Jadi jawaban yang tepat adalah E, analgetik untuk mengurangi rasa nyerinya dan antipiretik untuk demamnya. Soal nomor 4, seorang pasien laki-laki berusia 43 tahun datang ke apotik hendak menebus resep obat allopurinol yang selama ini dikonsumsinya dengan dosis 100 mg sehari. Pada saat menyerahkan obatnya, TTK kembali mengingatkan pasien untuk menjaga pola makan, khususnya mengurangi makanan yang mengandung purin karena purin yang menyebabkan terjadinya atau meningkatnya kadar asam urat di dalam tubuh. Pertanyaannya, apakah indikasi dari obat allopurinol 100 mg tersebut? Apakah A. untuk mengatasi hipertensi atau disebut juga dengan HT, atau B. hiperurisemia atau kelebihan asam urat di dalam darah, C. hiperkalemia atau kelebihan kalium dalam darah, ataukah hipernatremia atau kelebihan natrium dalam darah, ataukah E. hiperkolesterolemia atau kelebihan kolesterol dalam darah? Yap, jadi jawaban yang tepat adalah B. hiperurisemia. Jadi allopurinol ini dia golongan obat untuk menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Soal nomor 5, seorang anak laki-laki berusia 27 tahun mengeluh demam dan sakit kepala dan telah melakukan pengobatan sendiri dengan paracetamol 500 mg. TTK memberikan informasi mengenai obat pasien tersebut kepada pasien. Pertanyaannya, apakah informasi penting yang harus TTK sampaikan kepada pasien? Apakah A.
Obatnya diminum bersama dengan susu. B. Obatnya diminum 3 kali sehari dan harus dihabiskan. C. Obatnya tetap dikonsumsi apabila sudah sembuh. D. Termasuk obat bebas jadi tidak ada efek samping. Ataukah E. TTK harus menyampaikan kepada pasien bahwa apabila sudah sembuh maka pengobatan dihentikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Apabila sudah sembuh maka pengobatan parasetamol dapat dihentikan. Merujuk pada soal nomor 5 bahwa pasien sedang mengkonsumsi parasetamol 500 mg. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa parasetamol ini merupakan obat yang berfungsi sebagai antipiretik dan analgetik. Jadi obat yang dapat menurunkan demam dan mengurangi rasa nyeri. Jadi obat-obat golongan ini adalah obat PRN atau Prorenata atau diminum jika perlu. Jadi apabila kita demam atau sakit maka kita perlu mengkonsumsi obat ini. Namun apabila keluhannya sudah hilang atau sudah tidak ada, tidak demam lagi dan tidak sakit kepala lagi, berarti obatnya sudah dapat dihentikan. Jadi sudah betul apabila kita memilih jawaban E, apabila sudah sembuh maka pengobatan dihentikan. Untuk opsi A kurang tepat karena parasetamol tidak dapat dikonsumsi bersama dengan susu. Kalau untuk B, minum 3 kali sehari dan dihabiskan. Oke, minum 3 kali seharinya sudah tepat, namun dihabiskannya ini kurang tepat karena dia bukan antibiotik. Begitupun dengan C, tetap dikonsumsi apabila sudah sembuh. Nah, dan D termasuk obat bebas, jadi tidak ada efek samping. Jadi semua obat itu masing-masing memiliki efek samping, baik itu efek sampingnya minim atau sedikit maupun berpotensi berbahaya. Jadi semua obat itu adalah racun jika tidak digunakan atau dikonsumsi dengan tepat atau sesuai dengan aturan pakai atau resep dari dokter. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.